Lisa, bagian 31, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Erika, mau apa dia? Tanya Saga dengan wajah mengeras. Ga, kenapa kamu tidak menceritakan semua padaku? Balik Lisa bertanya. Saga menatap wajah Lisa bingung. Menceritakan apa? Tanyanya kemudian. Lisa membuka tas hitamnya dan mengeluarkan kotak berisi perhiasan yang Erika berikan kepadanya. Saga terkejut melihat kotak itu berada di tangan Lisa. Perhiasan milik Erika, tapi mengapa bisa ada padamu? Tanya Saga bingung. Erika memberikannya kepadaku untuk aku serahkan kepadamu. Ia ingin kamu menyimpannya. Ucap Lisa berusaha menutupi maksud sebenarnya Erika mengembalikan perhiasan itu kepada Saga. Apa? Erika ingin kamu menyimpannya. Itu saja yang ia katakan padaku. Saga terdiam, seolah tidak percaya. Erika tidak hanya memutuskan tali cinta yang telah mereka bina selama ini, gadis itu juga mengembalikan semua perhiasan yang telah ia berikan kepadanya. Kamu bahkan tidak memberitahuku kalau Erika telah memutuskan untuk berpisah denganmu, ucap Lisa lagi. Saga masih diam membisu. Aku datang kepadanya tanpa mengetahui apapun mengenai masalah ini. Dan tiba-tiba ia berkata, ia sudah tidak lagi bersamamu dan memberikan ini untuk aku berikan kepadamu. Dan kamu tahu apa yang aku rasakan saat itu? Aku merasa aku telah merenggut kebahagiaanmu dan juga Erika. Saga terhenyak mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Lisa. Saga, aku tidak bisa berpura-pura semua baik-baik saja setelah apa yang terjadi kepadamu. Lihat dirimu. Tidak seharusnya kamu duduk di atas kursi roda itu. Tiba-tiba Lisa menjadi sangat emosional, mengingat kembali kejadian yang telah merubah hidup pria di hadapannya itu. Lisa, aku mohon berhentilah untuk menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak salah. Semua adalah takdir Tuhan. Justru aku yang harus meminta maaf kepada Musa karena Erika melibatkanmu dalam hal ini. Seharusnya bukan kamu yang mengembalikan perhiasan itu, melainkan Erika. Tidak, Ga. Kamu tidak perlu minta maaf kepadaku. Aku hanya tidak suka cara Erika yang berbuat seenaknya terhadapmu. Tidak seharusnya ia melakukan hal itu kepada orang yang pernah ia cintai, apapun keadaanmu sekarang ini. Aku bisa apa, Sa? Ucap Saga lirih. Guratan kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Ia memilih untuk tidak lagi menjadi bagian hidupku, dan aku juga tidak ingin egois dengan memaksanya tinggal. Lisa hanya diam, tidak tahu harus berkata apa melihat kekecewaan di wajah Saga. Maafkan aku, Ga, ucap Lisa lirih. Saga menatap wajah Lisa yang tertunduk lesu. Maaf? Untuk apa? Kamu tidak perlu minta maaf, Sa. Lisa mengembuskan nafas panjang. Sorot matanya sayu. Hei, dengar aku ya. Apapun alasan Erika mengembalikan perhiasan ini, sudah tidak ada pengaruhnya lagi terhadapku. Saga berusaha menghibur hati Lisa. Tapi mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Saga menghembuskan nafas panjang. Bukan aku tidak ingin memberitahu Musa. Aku merasa urusanku dengan Erika sudah cukup sampai di sini. Dan ya, aku harus tetap melanjutkan hidup kan? Tapi Ga, kamu menjadi seperti ini juga karena aku. Akulah penyebab kalian putus. Akulah yang menghancurkan impianmu dan Erika untuk duduk di pelaminan. Bagaimana aku bisa diam sementara kamu menderita sendiri, Ga? Sa, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Semua yang terjadi kepadaku adalah takdir ilahi. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, akan tetapi Tuhan yang menentukan. Dan ya, apa yang telah terjadi akan merubah hidup kita. Namun kita harus bisa menerima dengan ikhlas.
Dengan begitu, kita akan merasa kuat dan tenang dalam menjalani semua ujian hidup, Sa. Mata Lisa berkaca-kaca mendengar kata-kata Saga. Saga begitu ikhlas menerima cobaan yang sedang menimpanya, dan ia menjalannya dengan tulus tanpa pernah mengeluh. Ah, Lisa, selama masih ada kamu di sisiku, aku tidak menginginkan yang lainnya, gumam Saga dalam hati. Dipandanginya perhiasan yang dulu menjadi tanda cintanya kepada Erika. Namun, semua itu sudah tidak memiliki makna bagi gadis yang pernah mengisi hatinya itu. Dan Saga harus mengikhlaskan meski terasa berat. Dan tak membutuhkan waktu yang lama untuk Saga bangkit dari keterpurukannya. Bagaimanapun juga, Saga hanyalah manusia biasa. Ia pun sempat mengalami perasaan putus asa, tertekan, dan hampir menyerah pada keadaan. Akan tetapi dukungan dari orang-orang terdekatnya yang datang silih berganti memberinya semangat dan motivasi, membuat Saga terpacu untuk merajut kembali masa depan dan harapan yang nyaris hancur akibat kecelakaan itu. Saga tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak, ia juga harus kehilangan pekerjaannya. Akan tetapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah ia harus kehilangan Erika. Kecelakaan itu telah merenggut semua yang ia miliki. Akan tetapi Saga tidak ingin terus-menerus menyesali nasib. Ia harus bangkit. Terlebih lagi Lisa selalu ada di sisinya. Lisa tak henti-hentinya memberinya semangat. Lisa adalah kekuatan terbesarnya selama ini. Gadis itu selalu menjadi sumber energi yang luar biasa baginya, yang menjadikannya tidak takut menjalani hidup dalam keadaan apapun. Lisa adalah alasan mengapa ia harus bangkit dan kembali menatap masa depan dengan segala kemampuan yang ia miliki. Lisa pula yang mengajarinya menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan sabar dalam menerima setiap ujian. Dengan berbekal tekad dan keyakinan, Saga mencoba kembali mencari peruntungan dengan membuka jasa melukis. Setiap hari Saga datang di sebuah taman tak jauh dari rumahnya, dan di sana ia membuka jasa melukis wajah. Pada awalnya Lisa merasa keberatan saat Saga mengatakan keinginannya untuk membuka jasa melukis di taman. Lisa mengkhawatirkan keselamatan Saga. Berada di tempat umum dengan kondisi seperti itu, Lisa tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan pada diri Saga. Tetapi Saga meyakinkan Lisa bahwa ia akan baik-baik saja dan tetap pada niatnya membuka jasa melukis wajah. Dan akhirnya Lisa mengikuti saja kemauan Saga selama Saga merasa senang dan nyaman melakukannya. Hari pertama Saga membuka jasa melukisnya, tidak ada satupun yang memakai jasanya. Satu hari Saga menunggu, dan tak seorang pun datang menghampirinya. Kalaupun ada yang datang menghampiri Saga, tak lain hanyalah ingin menjawab rasa penasaran mereka terhadap Saga, pemuda tampan dan gagah, akan tetapi lumpuh, tidak lebih. Tetapi Saga berusaha tidak menghiraukan tatapan iba dari mereka. Itu tidak akan menyurutkan niat baiknya untuk mencari rezeki secara halal. Menjadi lumpuh memang bukan keinginannya, akan tetapi ia tidak akan menyerah pada keadaan. Bersambung, selamat membaca, terima kasih.